Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang malam ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin malam. Kemarin kita sudah membahas tentang istihadah dan definisinya serta gambaran-gambarannya. Berikut sudah membahas tentang macam-macam istihadah. Jadi istihadah itu ada 7 macam. Istihadah haid ada 7 macam. Yang pertama sudah kita bahas kemarin malam, yaitu mubtadi'ah mumayyizah. Yang kedua mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Dan yang ketiga mu'tadah mumayyizah. Malam ini kita akan membahas tentang yang keempat, istihadah yang keempat, yaitu mu'tadah ghairu mumayyizah. Jadi mu'tadah ghairu mumayyizah adalah seorang wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci, lalu dia terjangkit istihadah dan darah yang keluar itu satu warna. Maka dalam kasus yang seperti ini, hukum haidnya dikembalikan kepada kebiasaannya. Jadi contohnya, jika ada seorang wanita yang punya kebiasaan haid 7 hari misalnya, jadi jika di bulan berikutnya dia mengalami istihadah, terjangkit istihadah, maka dan mengeluarkan satu warna, misal warna hitam sampai 17 hari, maka dikembalikan ke kebiasaan haidnya yang 7 hari. Artinya 7 hari dia suci, 10 harinya itu istihadah. Nah, kapan kebiasaan haid seorang wanita bisa dijadikan sandaran hukum? Jadi yang seandainya dia punya kebiasaan haid setiap bulannya 7 hari misalkan, atau dia punya kebiasaan yang enggak tetap, artinya setiap bulannya itu berbeda-beda. Bagaimana hukumnya? Nah, yang pertama, jika seorang wanita itu punya kebiasaan haid setiap bulannya, kebiasaan tetap, jadi setiap bulan dia tetap, seandainya setiap bulan 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, begitu seterusnya, maka ketika dia terjangkit istihadah dan darah yang keluar itu satu sifat, satu warna, maka dikembalikan kepada kebiasaannya yang 7 hari. Dan yang kedua, jika dia mempunyai kebiasaan haid yang tidak tetap, tidak menentu dan enggak teratur setiap bulannya, maka hukumnya yang pertama, jika kebiasaannya itu jika kebiasaannya tidak tetap tetapi teratur, misalnya bulan pertama dia haid 5 hari, seandainya di bulan pertama dia haid 5 hari, 1, 2, 3, 4, 5. Di bulan kedua dia haid 7 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di bulan ketiga dia haid 10 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini 5 hari, ini 7 hari, dan ini 10 hari. Nah, kalau terjadi istihadah di bulan berikutnya, jadi dia punya kebiasaan seperti ini. Bulan kemarin 5 hari, bulan berikutnya 7 hari, bulan berikutnya lagi 10 hari. Jadi misalkan di bulan Januari ini dia 5 hari, Februari dia 7 hari, Januari, Februari, Maret 10 hari. Terus di bulan April juga jadi 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, di bulan Mei 7 hari, 6, 7. Bulan Juni 10 hari. Nah, jadi dia punya kebiasaan tidak tetap tapi teratur, 5, 7, 10. Jadi siklusnya itu dia haid yang pertama 5 hari, bulan kedua 7 hari, bulan ketiga 10 hari, bulan berikutnya 5 hari, berikutnya lagi 7 hari, 10 hari. Jadi 5, 7, 10. 5, 7, 10. 5, 7, 10. Nah,
Jika seperti ini, lalu di bulan berikutnya dia terjangkit istihadah, jadi di bulan ini dia terjangkit istihadah, bagaimana hukumnya? Jika darah yang keluar satu warna, misalkan warna hitam, dari hari pertama sampai hari ke 20 misalkan. Ini 20 ya. Nah, sini 20. Sampai hari ke-20 dia mengalami istihadah dan mengeluarkan darah warna hitam. Maka hukum haidnya itu dikembalikan pada siklus haid yang tidak teratur tapi berurutan seperti ini. Kan 5 7 10, 5 7 10. Berarti di sini 5 hari. Kalau bulan berikutnya juga terjadi istihadah lagi, lanjut istihadah di bulan berikutnya, maka di sini nanti dia haidnya 7 hari. Begitu juga seandainya lanjut lagi di haid di bulan berikutnya dia terjangkit istihadah, maka haidnya adalah 10 hari. Jadi begitu. Ini kalau dia punya kebiasaan tidak tetap tapi teratur tiap bulannya. Bagaimana kalau dia tidak punya kebiasaan tidak tetap dan tidak teratur? Artinya setiap bulannya tuh berbeda-beda. Nah, mungkin di bulan pertama dia 5 hari, di bulan kedua 3 hari, di bulan ketiga dia 2 hari, di bulan keempat dia haid 4 hari misal. Jadi di bulan Januari dia 5 hari haidnya, di bulan Februari dia 3 hari haidnya, di bulan Januari, Februari, Maret 2 hari haidnya, di bulan April 4 hari haidnya, di bulan Mei 7 hari haidnya. Nah, kalau dia kan tidak, berarti dia tidak punya kebiasaan haid yang tetap dan teratur. Nah, kalau seperti ini bagaimana hukumnya? Maka hukumnya, kalau terjadi istihadah di bulan ini, di bulan berikutnya dia terjadi istihadah, darahnya lebih dari 15 hari dan mengeluarkan warna satu sifat, misalkan warna hitam, maka haidnya berapa hari? Dikembalikan kepada siklus haid yang bulan terakhir. Berapa hari sini? 7 hari, berarti haidnya 7 hari. Sisanya istihadah. Nah, sampai di sini paham ya. Sekarang kita lanjut ke yang istihadah haid yang kelima, yaitu mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah mutlaqah itu adalah seorang wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci, lalu dia terjangkit istihadah dan darah yang keluar itu satu warna, akan tetapi tidak memenuhi syarat tamyiz dan dia lupa kebiasaan haidnya. Dia juga lupa kapan mulai haidnya dan dia lupa juga berapa jumlah haidnya. Nah, bagaimana hukumnya kalau terjadi seperti ini? Hukumnya untuk wanita yang istihadah mutahayyirah mutlaqah, dia wajib berhati-hati. Jadi dia dihukumi dalam beberapa hal seperti wanita haid dan beberapa hal dihukumi seperti wanita suci. Bagaimana hukum sholatnya? Jadi hukum sholatnya yang istihadah mutahayyirah mutlaqah, jadi dia dihukumi seperti wanita suci dalam melaksanakan sholat fardu dan dia wajib mandi setiap akan melakukan sholat 5 waktu. Kalau seandainya dia ingat waktu sucinya misalkan waktu duhur, sebelum duhur, maka cuma
wajib mandi sebelum waktu duhur saja. Selainnya ketika mau asar atau mau maghrib itu cuma wajib wudhu, kecuali sebelum sholat duhur dia wajib mandi karena dia ingatnya cuma waktu sucinya saja. Bagaimana hukum puasanya? Nah, hukum puasanya untuk wanita istihadah mutahayyirah mutlaqah jika terjadi pada bulan Ramadan, maka dia wajib puasa 30 hari, sebulan penuh bulan Ramadan. Ini perlu pembahasan lagi ya, kita bahas pelan-pelan. Jadi hukum untuk wanita istihadah mutahayyirah mutlaqah kalau terjadi pada bulan Ramadan, maka dia hukum puasa untuk yang mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah mutlaqah. Ini mutahayyirah mutlaqah. Untuk mutahayyirah mutlaqah kalau terjadi pada bulan Ramadan, maka pertama adalah dia wajib puasa 30 hari bulan Ramadan. Jadi sebulan penuh dia puasa 30 hari. Lalu dia puasa lagi di bulan selain bulan Ramadan. Apakah itu bulan Dzulqa'dah atau bulan yang lain, pokoknya di bulan lain setelah Ramadan dia puasa 30 hari. Berapa jumlahnya? 30 tambah 30, 60 hari. Lalu ditambah lagi puasa 6 hari. Berapa jumlahnya? Berarti 66. Kenapa demikian? Iya, karena adanya kemungkinan dari hari pertama. Jadi mengapa dia harus puasa 30 hari bulan Ramadan, terus di bulan lainnya 30 hari lagi, ditambah lagi 6 hari, akhirnya jumlahnya keseluruhan itu 66 hari. Mengapa harus demikian? Iya, karena pada bulan Ramadan di sini yang pertama adanya kemungkinan dia haid di siang hari pada bulan Ramadan di hari yang pertama. Dia haid di sini, haid pada siang hari. Kalau kemungkinannya dia haid di siang hari pada hari pertama bulan Ramadan, artinya bisa jadi dia suci sampai hari ke-16 siang bulan Ramadan. Itu adalah sebagian masa haidnya. Maksimal masa haid berapa ya? 15 hari. Kita hitung siang sini ya. Ini kan haid siang hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia haid sampai 15 hari. Nah, sisanya dari hari ke-17 sampai hari ke-30 inilah masa sucinya secara pasti. Berapa hari? Ada 14 hari. 14 hari masa suci secara pasti. Artinya 14 hari ini sudah pasti sah puasanya. Di bulan berikutnya 30 hari sama saja, yang sudah pasti sah puasanya juga 14 hari. Karena di sini kan kemungkinan haid di hari-hari ini kemungkinan dia haid. Jadi belum pasti sini sah puasanya. Yang sudah pasti sah puasanya juga 14 hari. 14 tambah 14 berapa? 28 hari.
bulan Ramadan ada berapa? Ada 30 hari, berarti masih ada 2 hari. 2 hari ini untuk mencapai hari, untuk mencukupi 30 hari, dia harus puasa 6 hari. Nah, jadi ditambah 2 hari. 2 hari ini dia harus puasa 6 hari. Enam hari ini itu bisa dilakukan pada tanggal 1 atau tanggal 2 atau tanggal 15 atau tanggal 16, tanggal 18. Jadi begini contohnya ya. Jadi cara mengkodok 2 hari untuk mencukupi 30 hari bulan Ramadan, hutang bulan Ramadan. Jadi kan 14 hari tambah 14 hari 28, sisa 2 hari. Caranya dia harus puasa 6 hari. 6 hari ini bisa dia lakukan dengan cara alternatif seperti ini. Jadi dia puasa di tanggal 1 dan puasa di tanggal 2. Kemudian dia puasa di tanggal 15, tanggal 16, 17, 18. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puasa di tanggal ini. Kenapa puasa di tanggal seperti ini? Kenapa harus begini? Iya, misalkan nih, dia haid di tanggal 1. Anggap masa maksimal haid itu 15 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dia haid di tanggal 1 siang hari, maka dia sucinya nanti di tanggal 16 siang. Karena hari ke-15 itu dia tanggal di sini. Berarti di tanggal 17 dan 18 itu sah puasanya. Atau haidnya dimulai dari tanggal 2, maka sucinya nanti di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 di tanggal 7, 17. Maka tanggal 18 dan tanggal 1 sah puasanya. Atau anggap aja dia haidnya dimulai dari tanggal 3. Jadi dimulai dari tanggal manapun kemungkinan haidnya. Kalau puasanya di tanggal 1, 2, 15, 16, 17, 18, pasti ada 2 hari yang sah puasanya. Artinya 2 hari itu sudah terbayar untuk mencukupi 30 hari bulan Ramadan. Paham ya sampai sini ya? Insyaallah paham. Kemudian yang keenam adalah mu'tada ghairu mumayyiza dzakirah lil waqti dunal qadri, yaitu seorang wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci lalu terjangkit istihadah dan darah yang keluar satu warna atau 2 warna, akan tetapi tidak memenuhi syarat tamyiz dan dia lupa berapa jumlah hari haidnya, akan tetapi dia ingat kapan haidnya dimulai. Contohnya, dia mengatakan aku haid dimulai dari awal bulan tapi lupa berapa hari lamanya. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya dia dihukumi seperti wanita haid pada hari-hari yang diyakini haid dan dihukumi suci pada hari-hari yang diyakini suci. Dan dihukumi seperti wanita suci pada hari-hari yang diyakini suci. Sedangkan dalam hari-hari yang berkemungkinan haid, suci, dan berhentinya darah, maka dia dihukumi seperti wanita istihadah, mutahayyirah, mutlaqah. Contohnya adalah berikut. Begini ya contohnya ya. Jadi contohnya di sini, jika ada seorang wanita yang mengatakan bahwa dia ingat haidnya dimulai awal bulan, jadi dia awal bulan berarti tanggal 1 dia ingat bahwa dia haidnya dimulai awal bulan, akan tetapi dia lupa berapa jumlah hari haidnya. Maka hari pertama adalah hari haidnya secara pasti setelah lewat sehari semalam. Jadi setelah lewat sehari semalam ini, maka dia wajib mandi besar setiap melakukan sholat 5 waktu. Jadi dari tanggal 2 sampai tanggal 15, setiap dia akan melakukan sholat 5 waktu, dia wajib mandi. Di sini dia wajib mandi
besar, mandi suci. Nah, pada tanggal 16 sampai tanggal 30 dia dihukumi seperti wanita suci. Artinya ketika dia mau melakukan sholat 5 waktu, dia cukup wudhu saja. Lanjut, istihadah yang ketujuh adalah mu'tadah ghairu mumayyizah dzakira lil qadri dunal waqti, yaitu seorang wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci lalu dia terjangkit istihadah dan darah yang keluar itu satu warna atau dua warna, akan tetapi dia lupa kapan haidnya dimulai. Yang dia ingat adalah jumlah haidnya. Misalkan seorang wanita mengatakan, aku biasanya haid 5 hari pada 10 hari pertama awal bulan, tapi aku tidak ingat kapan dimulainya. Aku hanya ingat pada hari pertama aku suci. Jadi contohnya seperti ini ya, sebentar. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau ada seorang wanita mengatakan bahwa dia haid 5 hari pada 10 hari pertama. Jadi dari 10 hari pertama tanggal 1 sampai tanggal 10 dia ingat bahwasanya dia haid 5 hari di 10 hari pertama, dan dia ingat bahwa dia suci di hari pertama tanggal 1. Nah, maka hukumnya pada tanggal 1 itu adalah masa sucinya secara pasti. Di sini sudah pasti dia suci. Tanggal 2 sampai tanggal 5 adalah hari-hari yang kemungkinan dia haid dan suci. Ini tanggal 2 sampai tanggal 5 adalah kemungkinan dia haid dan suci. Di tanggal 6 ini adalah hari haidnya secara pasti, karena dihitung dari mana saja dari tanggal 2, maka hari 6 ini bagian dari haidnya. Misalkan dia mulai haid tanggal 2, dia katakan 5 hari katanya, 5 hari di 10 hari pertama 10 hari pertama awal bulan. Kalau seandainya dia haid tanggal 2, 1, 2, 3, 4, 5, atau haid tanggal 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tanggal 6 ini itu hari yang dimana pasti haid di sini. Seandainya dia haid tanggal 4, 1, 2, 3, 4, 5, atau dia haid dimulai dari tanggal 5, 1, 2, 3, 4, 5, atau dia haid dimulai tanggal 6, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tanggal 6 ini adalah tanggal dimana dia mengalami haid secara pasti. Tanggal 7 sampai tanggal 10 itulah hari-hari kemungkinan haid dan suci dan berhentinya darah. Karena dihitung dari mana saja, mulai dari tanggal 2, maka akhir haidnya yaitu di tanggal 7 sampai tanggal 10. Misal dia haid dari tanggal 2, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini tanggal 7 adalah sudah tidak haid lagi, atau dia di tanggal 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dimulai tanggal 7 sampai tanggal 10 itu adalah akhir haidnya. Karena dihitung dari mana saja, ini pasti akhir haidnya yaitu dari tanggal 7 sampai tanggal 10. Sedangkan dari tanggal 11 sampai tanggal 30 itu masa sucinya secara pasti. Udah, sampai sini dulu penjelasan tentang istihadah haid. Sudah kita bahas semuanya dari yang 7 macam istihadah haid. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.